Baik, selamat pagi semua teman-teman kelas Tunas Muda, guru-guru dan murid-murid. Terima kasih hari ini kita bisa kembali bersama-sama belajar salah satu bagian dari seri keluarga yang mengasihi Tuhan. Hari ini kita sudah masuk di pelajaran yang ke-9 dan kiranya apa yang sudah pernah kita pelajari dari pertama sampai yang ke-8 boleh menjadi berkat buat kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di mata Tuhan, semakin berkenan, dan kita menjadi salah satu bagian dari keluarga yang bisa menunjukkan karakteristik keluarga yang mengasihi Tuhan. Saya mau ajak kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama belajar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan memimpin kami, menyertai kami, sehingga kami boleh bersama-sama belajar, bersama-sama sharing pelajaran dari keluarga yang mengasihi Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berikan kami kesanggupan, kemampuan untuk kami bisa mengerti. Roh Kudus memampukan kami untuk kami bisa memahami, bahkan menjalankan, mempraktekkan apa yang diajarkan dalam firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami. Kami rindu melakukan yang terbaik di tengah-tengah kepercayaan Tuhan, menempatkan kami di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk bisa mengerti semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami sebagai guru-guru juga supaya kami bisa mengajarkan, mempraktekkan dan menolong para murid-murid, sehingga mereka pun Tuhan boleh bersama-sama diberkati bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan semuanya ini. Haleluya, amin. Baik, hari ini kita mau belajar tentang satu pelajaran yang memang kalau judulnya sepertinya ini bukan di kelas Tunas Muda, tetapi saya mau lihat kita memposisikan kita sebagai anak yang juga harus mendukung ayah sebagai kepala rumah tangga di tengah-tengah kehidupan teman-teman murid-murid sekalian. Kalau kelas dewasa memang lebih tepat kita membicarakan ini, apalagi di kelas pria karena sebagai seorang ayah. Tapi mari hari ini kita sama-sama belajar fungsi keluarga yang sudah dibentuk oleh Tuhan, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang punya ikatan, bukan hanya sekedar ikatan batin, tapi ikatan darah yang luar biasa, yang memang dibentuk oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan sedemikian rupa, sehingga dalam keluarga ini harus ada aturannya, ada normanya, ada disiplin yang dibentuk, sama seperti apa yang buku pelajaran ini juga akan ajarkan. Jadi keluarga itu merupakan rancangan Allah. Jadi ketika Allah mempersatukan Adam dan Hawa menjadi ayah dan ibu, dan mereka punya anak, nah itulah keluarga yang pertama yang dibentuk oleh Tuhan. Dan keluarga yang dibentuk oleh Tuhan dibentuk dengan sedemikian rupa menjadi satu keluarga yang penuh keteraturan, penuh kedisiplinan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya mau terlebih dahulu ajak kita melihat bahwa menghormati orang tua itu ada di 10 hukum yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan tuliskan ketika Tuhan memberikan 10 hukum. Dan menghormati orang tua menjadi salah satu poin yang ada di sana. Artinya kedudukan sebagai satu keluarga punya sorotan yang luar biasa penting di mata Allah. Oleh karena itu mari kita sama-sama hari ini mempelajari, sharing bersama-sama supaya kita semakin sadar bahwa kita ditempatkan di tengah-tengah keluarga bukan secara kebetulan, tetapi memang Tuhan punya maksud tertentu buat hidup kita masing-masing, yang posisinya hari ini bisa sebagai ayah, bisa sebagai ibu, sebagai anak-anak, dan kita belajar sama-sama menjadi satu kesatuan. Ya, setiap hal di sekeliling kita pasti akan punya fungsinya masing-masing, dan dibentuk, dibuat, diciptakan sesuai dengan fungsinya. Contohnya, kalau listrik itu ditemukan, diciptakan, dikembangkan memang untuk mendukung semua hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya
listrik, baik itu untuk penerangan, baik itu untuk menjalankan alat-alat rumah tangga yang menggunakan listrik, TV, kulkas, mesin cuci, dan lain sebagainya. Artinya sesuatu diciptakan itu punya fungsinya, dan fungsinya itu memang harus bekerja, harus berfungsi dengan sebaik mungkin. Nah, sama dengan keluarga, saya mau ajak teman-teman membuka kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Di kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15, firman Tuhan mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya, ketika Allah menciptakan semua kelengkapan yang ada di muka bumi ini, mulai dari benda di langit, mulai dari binatang, mulai dari pohon, dan semua kelengkapan yang ada yang Tuhan ciptakan, dan terakhir kali Tuhan menciptakan manusia, Tuhan punya tujuan ketika Tuhan menciptakan manusia, ialah supaya manusia itu mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya ada fungsi yang harus dijalankan, ada hal yang harus dilakukan oleh manusia ketika diciptakan. Nah, begitu pula dengan keluarga. Ketika Tuhan menciptakan keluarga, ayah, ibu, dan anak, tentu akan punya fungsinya masing-masing, dan fungsinya itu harus dijalankan dengan sebaik mungkin supaya aktivitas keluarga itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi semuanya memang Tuhan sudah persiapkan, Tuhan sudah rancang sedemikian rupa, Tuhan lakukan, dan Tuhan beri kemampuan untuk kita hidup di tengah-tengah keluarga dengan fungsinya kita masing-masing, dan harus dijalankan supaya semuanya bisa, aktivitas yang dilakukan berjalan dengan baik. Nah, hari ini kita mau belajar tentang satu fungsi di tengah-tengah keluarga, ialah ayah sebagai kepala rumah tangga. Saya mau ajak teman-teman buka kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33. Nanti kalau teman-teman baca di rumah, silahkan dibaca ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-33. Inti dari semua yang dituliskan, mulai dari kata suami sebagai seorang ayah, suami sebagai pasangan dari istrinya, lalu menjadi orang tua dan berfungsi sebagai ayah di tengah-tengah keluarga. Dasarnya ialah sama yang ditentukan oleh Tuhan, kasih. Kata kasih dimulai dari mengasihi istri, lalu dimulai juga dengan mengasihi anak-anak. Mengasihi di pasal yang ke-6. Nanti kalau teman-teman baca ayat yang pasal yang ke-6, Efesus pasal yang ke-6, mulai di ayat yang ke-4, di sana dikatakan jangan membangkitkan amarah dalam hati anak-anak, tetapi didiklah di dalam ajaran Tuhan. Artinya semua tindakan harus dimulai dengan kasih. Supaya apa? Supaya dasarnya yang benar. Ketika dasarnya yang benar yaitu kasih, maka itu akan membentuk satu keluarga yang penuh dengan sukacita, keluarga yang penuh dengan kebahagiaan di tengah-tengah kasih. Semua tindakan harus dimulai dari diri sendiri, dari kita sendiri. Artinya kalau hari ini kita menyorot ayah, suami atau ayah, maka harus dimulai dari diri suami atau ayah itu sendiri. Ya, tidak bisa kita mengharapkan seorang suami yang menjadi yang bagaimana, lalu ayahnya harus bagaimana, tetapi harus dimulai dari dirinya sendiri. Dan kita sebagai anak-anak pun harus menempatkan diri kita sebagai pendukung ayah kita sebagai seorang kepala keluarga. Kita tidak pernah bisa mengharapkan sesuatu dari ayah kita yang berlebihan tanpa kita mendukung, karena semuanya bisa berjalan dengan baik ketika kita bersama-sama dalam satu kesatuan dan saling mendukung, saling menghormati, menghargai satu dengan yang lainnya. Saya mau ajak kita membuka loncat ke kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang ke-4 ayat yang
ke-12. Mulai ayat yang ke-9 terlebih dahulu. Firman Tuhan katakan, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kenapa saya mau ajak kita baca ayat ini? Sekali lagi kita diingatkan bahwa dalam satu keluarga harus ada satu kesatuan, harus ada satu kemampuan dari kita untuk bisa membawa diri kita sebaik mungkin dan berfungsi dengan sebaik mungkin dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai dengan 12 tadi mengingatkan kita, menunjukkan bahwa ketika kita bisa bekerja sama dengan baik, termasuk di tengah keluarga, maka keluarga itu akan menjadi kuat. Keluarga itu akan semakin kokoh karena apa? Karena kita saling dukung, saling menasehati, mungkin saling menegur. Tetapi di tengah-tengah keluarga memang hal itu harus ada dan harus bisa terjadi. Supaya apa? Supaya pertumbuhan keluarga ini pun menjadi semakin baik. Ketika semuanya bisa bersatu dengan baik di tengah-tengah keluarga, ayah, ibu, anak-anak, satu keluarga ini bisa bersatu, berkumpul bersama-sama, maka keluarga ini menjadi keluarga yang kokoh dan tidak mudah diruntuhkan. Iblis akan mengincar keluarga-keluarga supaya ketika keluarga ini diruntuhkan, maka dengan mudah iblis meruntuhkan gerejanya. Dimulai dari keluarganya. Oleh karena itu, mari sekarang teman-teman dan saya sebagai satu keluarga yang utuh yang Tuhan sudah bentuk, Tuhan sudah buat di tengah-tengah keluarga kita, mari kita ingat bahwa kesatuan itu menjadi salah satu yang sangat penting. Firman Tuhan tadi katakan tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi kalau kita bersatu tidak akan mudah diputuskan. Nah, saya akan berfokus melihat di buku pelajaran halaman yang ke-33. Di sana ada dikatakan dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 2 disebutkan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini suatu perintah yang penting. Salah satu bukti nyata menghormati orang tua adalah mentaati. Itu salah satu bukti bahwa kita menyayangi, menghormati orang tua kita, mentaati. Apapun, bagaimanapun keadaan orang tua kita, seperti buku ini juga tuliskan, orang tua seperti apapun wajib kita hormati. Karena menghormati orang tua itu artinya mentaati perintah Tuhan. Alasan utama buat kita menghormati orang tua adalah karena perintah Tuhan, bukan hal yang lain. Jadi itu memang sudah Tuhan tempatkan dalam hukumnya, dan itu juga yang Tuhan tuliskan di dalam hati kita bahwa kita menghormati Tuhan. Saya mau ajak kita kembali ke kitab Efesus. Efesus pasal yang ke-6. Kitab Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-4. Ya, saya akan menyoroti ayah sebagai kepala keluarga, dan kita belajar sama-sama supaya kita juga bisa menolong ayah kita di tengah-tengah keluarga. Bagaimana fungsi ayah kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayat yang ke-4, firman Tuhan berkata, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Rupanya ada dua hal yang Tuhan tempatkan di dalam ayat ini. Ketika Tuhan mengingatkan seorang ayah sebagai kepala rumah tangga, maka selain dia harus mengasihi istrinya, dia juga harus berfungsi untuk anak-anaknya, yaitu yang pertama menjaga hati anak-anaknya atau keluarganya supaya tidak ada yang terluka. Arti kata tidak ada yang terluka bukan hanya sekedar ketika marah lalu ada yang tersinggung dan akhirnya terjadi keributan, bukan hanya seperti itu, tapi tindakan dari seorang ayah yang harus menjadi teladan buat anak-anaknya supaya anak-anaknya tidak terluka ketika dia melihat tindakan ayahnya. Jadi ayat ini menekankan kepada ayah bagaimana dia hidup di tengah anak-anaknya untuk bisa memberikan contoh yang baik supaya anak-anaknya tidak terluka.
supaya anak-anaknya tidak akhirnya punya akar kepahitan, kesan yang buruk terhadap ayahnya, terhadap orang tuanya, tetapi ayahnya ditempatkan oleh Tuhan untuk menjadi teladan di tengah-tengah keluarganya. Lalu hal yang kedua yang harus dilakukan ialah harus mendidik anak-anaknya atau keluarganya. Jadi fungsi ayah bukan hanya sekedar mencari kebutuhan, mencari uang untuk memenuhi kebutuhan jasmani, entah itu makan, entah itu pakaian, kelengkapan lainnya, entah itu rumah atau lain sebagainya sebagai tempat tinggal. Tetapi seorang ayah yang terpenting ialah dia juga bisa mendidik anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-18. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 21. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Artinya waktunya sangat tidak terbatas. Kapan seorang ayah mendidik anaknya? Setiap saat. Sampai kapan? Sampai semuanya berlangsung terus selama ada langit di atas bumi. Mengajarkan, membicarakan, menuliskan, menjadikan itu teladan di tengah-tengah hidup anak-anak dan keluarga. Dengan cara yang demikian, maka rasa hormat, rasa respek keluarga terhadap seorang ayah akan timbul. Karena apa? Karena ayahnya bukan hanya sekedar berbicara, tetapi ayahnya bisa menunjukkan teladan dari apa yang diajarkan di dalam hidup. Lalu fungsi kita sebagai anak di tengah-tengah orang tua, di tengah-tengah ayah yang masih kita hadapi, ialah Tuhan mau supaya kita menghormati orang tua kita, menghormati ayah kita dengan cara mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan lewat orang tua kita. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 dan ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Dalam keadaan apapun, perintah menghormati orang tua adalah perintah dari Tuhan yang harus dilakukan. Supaya apa? Supaya tadi firman Tuhan menuliskan di dalam kitab Ulangan, panjang umur anak-anak, panjang umur kita di muka bumi ini ketika kita mampu menempatkan diri kita berfungsi untuk mengasihi orang tua kita, ayah kita sebagai kepala keluarga dengan menghormati dan mentaatinya. Ya. Saya mau ajak kita melihat di dalam buku pelajaran hari ini. Dilihat halaman yang ke-35 bagian akhir. Di sana dituliskan, orang tua yang baik memperhatikan perkara-perkara rohani. Ayah adalah seorang kepala rohani keluarga, merupakan imam dan pendeta bagi keluarga. Ayah yang saleh memperhatikan keadaan iman dan kerohanian keluarga. Ayah harus mengupayakan supaya anak-anak mengasihi dan mentaati firman Tuhan. Iman dan kerohanian keluarga bertumbuh melalui, ada 4 di sana. Nanti teman-teman boleh baca dan teman-teman lakukan, sehingga kesimpulan dapat dilihat bahwa berbahagia keluarga yang memiliki orang tua yang patuh kepada perintah Tuhan,
orang tua sebagai pemimpin dengan ayah sebagai kepala keluarga yang hidup takut akan Tuhan, orang tua yang selalu penuh dengan pertobatan dan beriman kepada Tuhan Yesus. Dan itu akan menjadi teladan buat keluarga kita, sehingga keluarga kita boleh menjadi keluarga yang utuh, menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan, mampu menghadapi semua kehidupan ini. Dan fungsi kita sebagai anak-anak, dukung orang tua kita, terutama ayah kita sebagai kepala keluarga, dukung mereka supaya mereka mampu untuk bisa menjalankan fungsinya sebagai orang tua dengan baik dan benar. Ayat yang terakhir saya mau kita teman-teman baca kitab Yeremia pasal yang ke-35 ayat yang ke-18 dan 19. Nanti teman-teman boleh baca ayat-ayat ini di rumah. Ini tentang satu keadaan di mana ketika ketaatan dilakukan, maka Tuhan menunjukkan hasil yang didapatkan lewat ketaatan. Jadi nanti teman-teman baca orang-orang rekap ini, ketika orang-orang rekap ini diajak ke satu tempat, di satu keadaan, dan mereka diminta untuk minum anggur, mereka melakukan apa, dan mereka akan, kalau teman-teman lihat ayat yang ke-14, memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tapi kamu tidak mendengarkan aku. Artinya, kalau nanti teman-teman baca, Yonadab ini mengajarkan kepada semua keturunannya untuk tidak meminum anggur, tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan, dan orang-orang rekap ini melakukannya. Mereka mendengarnya, mereka mentaatinya. Dan ayat 18 dan ayat 19, firman Tuhan berkata, tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang rekap, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rekab tak akan terputus melayani aku sepanjang masa. Artinya kita diberi anugerah ketika kita mampu mentaati, menghormati orang tua kita, ayah kita, berpegang kepada segala perintah Tuhan yang Tuhan lakukan, Tuhan anjurkan kepada orang tua kita untuk kita lakukan. Maka apa yang dialami oleh keturunan Yonadab ini pun akan dialami oleh kita di hari-hari ini. Tuhan tidak pernah melupakan, dan keturunan Yonadab tak akan terputus untuk melayani Tuhan. Artinya kita pun terus diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa melayani Tuhan bersama-sama melalui keluarga kita. Mari kita berfungsi dengan benar, dengan baik, karena Tuhan mau kita jadi berkat di tengah-tengah keluarga kita. Ayat hafalan, Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Artinya tidak bisa ditawar. Jadi sesuatu yang mutlak yang harus teman-teman dan saya lakukan ialah menghormati, mentaati orang tua kita dalam Tuhan. Berdoa untuk orang tua kita, berdoa untuk keluarga kita setiap saat, karena dengan berdoa maka kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap pribadi kami masing-masing di dalam tangan kuasa-Mu. Ketika kami berfungsi sebagai seorang ayah, sebagai kepala keluarga, maka Tuhanlah yang menolong, memampukan kami untuk kami bisa mengasihi istri kami, dan juga kami bisa menyayangi anak-anak kami. Dan ketika kami berfungsi sebagai anak-anak, Tuhan menolong, memampukan kami untuk kami bisa mentaati orang tua kami sebagai rasa hormat kami kepada orang tua, karena memang itulah perintah yang Tuhan tempatkan. Ketika kami berpegang kepada apa yang jadi perintah Tuhan lewat keluarga kami, lewat orang tua kami, maka kami percaya Tuhan, Engkau sendirilah yang akan mengingat kami, Engkau sendiri akan menolong kami, memampukan kami untuk kami bisa tetap melayani Tuhan sepanjang umur hidup kami.
Terpujilah namamu Tuhan, pimpin kami di hari-hari selanjutnya, supaya kami mampu menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, berfungsi dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah keluarga kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas semuanya. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.